Halo Sobat Sriwijaya semuanya, jumpa lagi dengan kami di sini dengan kru Sriwijaya pastinya, dan di samping kanan kita sudah ada bintang tamu kita yang ganteng ya. Siapa beliau? Kita langsung saja berkenalan dengan beliau. Beliau ini adalah Bapak Mukden Manurung ya. Kalau dari namanya pastinya asalnya dari Jawa Tengah. Ya, ya Pak ya. Ya. Dari Sumatera Utara. Beliau sudah berkarir di dunia kelapa sawit ini sudah 12 tahun lamanya dan banyak berkecimpung. Kalau Sobat Sriwijaya lihat di sini, kita ada di areal terbuka di mana ini adalah hasil cipingan ya, hasil cacahan pohon kelapa sawit yang sudah ditumbang. Dan 5 tahun terakhir ini beliau sudah menangani khusus replanting untuk kebun sawit dan mitranya Sampurna Agro. Lebih jauh nanti kita langsung tanya-tanya kepada beliau Pak Mukden. Baik Pak Mukden, Ya. di sini sering disampaikan bahwa kita sedang replanting. Mungkin sebagian Sobat Sriwijaya udah tahu tentang apa itu replanting. Tapi kita yakin sebagian masih belum paham. Boleh Bapak ceritakan dulu apa itu replanting? Oke, terima kasih Bu Ati dan sahabat Sriwijaya. Sehat selalu buat kita semua. Nah, berbicara tentang replanting, nah ini sebenarnya sudah kata yang umum ya, terutama dalam 5 tahun terakhir. Nah, replanting itu adalah kegiatan menanam kembali. Nah, kalau replanting kelapa sawit, berarti penanaman ulang kembali dengan komoditinya kelapa sawit. Dengan tujuan untuk mendapatkan produktivitas yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Nah itu kalau pengertian sederhananya seperti itu kurang lebih. Iya. Nah inilah contoh yang saat ini kita sedang jalankan. Ya. Mengganti tanaman lama dengan Tanaman yang baru, ya. yang pastinya harus lebih bagus lagi Ya. ya Pak. Sekarang ini kita berada di areal mana Pak? Karena bagi saya ini kalau areal kelapa sawit sama-sama ini Ya. semua gitu. Nah jadi ini saat ini kita di KUD Binaan PT Sampurna Agro Tbk Bu di Ya. Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Oki. Ya. Ini saat ini kita di Kecamatan Pedamaran Timur, desanya ini Maribaya. Nama KUD-nya adalah KUD Binatani Mulia. Nah, KUD Binatani Mulia ini luasnya 1092,87 hektar dan saat ini sedang replanting. Ini merupakan replanting pertama. Tanaman lama itu tahun tanam 96, Bu. Ya. Sudah 96. Ya, sudah kurang lebih 28 tahun usianya, Bu. 28 tahun, Sobat Sriwijaya, baru diganti. Nah, seperti itu. Jadi harapannya nanti kita lebih panjang lagi ya Pak umurnya untuk yang generasi berikutnya. Benar, bisa Bu. 30 tahun. Nah, ini sekarang ini kita duduk ini di sistem replanting yang mana ini yang dipakai? Nah, jadi untuk di KUD Binatani Mulia ini Bu, seperti yang kita lihat, ini kita mengimplementasikan metode replanting dengan tumbang ciping bera, atau kalau di istilah di replantingnya kami sebutkan dengan CBS Bu, ciping bera system. Nah ini adalah ya metode replanting yang dalam 1 tahun terakhir kita pergunakan, terutama untuk KUD Binaan PT Sampurna Agro. Jadi kita melakukan proses percepatan dekomposisinya Bu dengan melakukan chipping, kemudian kita serak Bu. Nah bera yang kita maksud adalah kita biarkan dijemur kurang lebih 1-2 bulan, kemudian nanti akan kita rumpuk kembali. Nah kita lihat dari metode ini proses dekomposisinya lebih cepat Bu, potongan-potongan chipping ini, sehingga itu akan sangat berpengaruh pada memperkecil breeding site hama kumbang tanduk Bu. Nah, itu. Ya, hama kumbang tanduk ya Pak ya, itu yang ditakuti oleh Sobat Sriwijaya semua yang lagi mengganti tanamannya ya. Sedangkan kalau sistem replanting sendiri Pak, itu ada berapa macam gitu kan? Karena kenapa dipilih yang tadi sistem CBS tadi gitu? Nah oke Bu, jadi kalau khususnya di daerah kita Bu ya, oke lah ya. Nah tentu pengerjaan replanting ini akan menjadi opini yang berbeda Bu. Kalau kita berbicara mungkin contoh di daerah Sumatera bagian utara, atau saat ini saya dengar di Kalimantan juga sudah mulai fase replanting Bu. Ya. Nah jadi kalau kita di sini Bu, hasil observasi kita ini, kita lebih cenderung bagaimana metode replanting ini ya kita bangun
dengan target tadi produktivitas lebih baik, tetapi apa yang menjadi permasalahan kita terkait nanti setelah replanting? Nah, sejauh ini Bu, kalau di kita di Oki lah ya, di lingkungan perusahaan kita ini, kita pada kondisi tantangan kita adalah ke hama. Kalau di Sumatera bagian utara mungkin lebih ke pengawetan tanah Bu ya, karena ada Ganoderma boninens. Nah, kalau di sini kita masih ke hama. Nah, hama yang menjadi tantangan kita saat ini di sini adalah Oryctes rhinoceros, kumbang tanduk yang Oryctes rhinoceros, dan Silotropes gideon. Ada 2 spesies jenis kumbang tanduknya. Nah, kemudian dari situ kita melakukan inovasi di lapangan, Bu. Pada awalnya replanting, metode yang kita pergunakan itu adalah tumbang chipping konvensional. Tumbang chipping rumpuk. Kita tumbang, chipping, kemudian dirumpuk. Setelah itu, kita penanaman cover crop, langsung tanam kelapa sawit. Nah, itu memberikan ruang kepada hama, ya terutama tadi kumbang tanduknya, menjadikan itu sebagai rumahnya, breeding site-nya. Sehingga menjadi ada tantangan baru, pembiakan dia lebih cepat dan menyerang tanaman kita. Nah, kemudian ini kita inovasi lagi, Bu. Kita serak. Nah, tumbang chipping serak. Kita serak, tanam LCC, kemudian kita tanam kelapa sawit. Nah, ternyata dengan metode tumbang chipping serak ini, secara proses dekomposisi lebih cepat. Artinya ruang untuk breeding site Oryctes lebih minim. Tetapi ada dampak baru, yaitu akses to pokok kita lebih kesulitan. Artinya operasional kita di lapangan cukup terganggu. Nah, kemudian kita improve lagi, dapatlah dengan metode tumbang chipping bera sistem ini, Bu. Nah, tumbang chipping bera sistem ini kita bera dulu, ya. Kita ketahui kadar air batang kelapa sawit ini kan sangat tinggi, Bu, ya. Nah, kemudian kita jemur, ini ketebalannya rata-rata maksimum 15 cm. Kita jemur, kemudian kita rumpuk, Bu. Nah, itu prosesnya kalau kami lihat kemarin, itu hampir 400% penurunan kadar airnya, Bu. Sehingga proses dekomposisinya itu lebih cepat. Kalau dulu awal chipping itu, Bu, bisa sampai 1,5 meter tingginya. Kalau ini kita paling sekitar 60 cm nanti setelah 1-2 bulan. Nah, kita melihat ada percepatan proses dekomposisi, sehingga potensi menjadi breeding site si Oryctes itu sangat berkurang, Bu. Nah, kemudian metode yang keempat, nah ini yang paling terbarukan, yang secara komersil baru dipergunakan di Sampurna-Agro, kita namanya replanting dengan metode burial system, Bu. Nah, jadi karena permasalahan kita tadi adalah potensi breeding site oleh bahan dekomposisi ini, maka seluruh potensi bahan dekomposisi batang lama ini, Bu, kita kubur. Nah, burial mengubur. Kita kubur semua, ya. Kita gali lubang, kita buat dimensi lubang 3 kali 2,5, kita kubur semua. Nah, ini memang kita betul-betul menghilangkan potensi adanya breeding site Oryctes tadi. Nah, tetapi dampaknya apa? Yang metode yang keempat ini, Bu, biayanya cukup besar. Nah, jadi saat ini kita hanya pergunakan di areal terbatas di kebun kita. Nah, kalau ini kan karena kebun petani, Bu, ya. Jadi kita dari segi biaya, karena ada kenaikan hingga 300%, sehingga akan mempengaruhi keuangan dari petani itu sendiri. Tetapi dengan metode yang sekarang ini pun, saya rasa sudah sangat efektif, Bu, untuk membangun kembali kebun petani. Ya, Pak, ya? Untuk membangun dan mengurangi hama Oryctes, benar, Bu. Ya. Nah, kalau dari tadi Bapak sampaikan ada biaya, ya Pak, ya? Iya. Dari segi biaya, Pak, boleh nggak kita tahu, Sobat Sriwijaya di sini semua tahu, berapa kisaran biaya untuk tumbang chipping serak sampai lubang, ya Pak, ini? Sampai lubang untuk sistem yang chipping bero serak ini. Ya. Kalau yang di chipping bera sistem, Bu, ya, saya sebutkan kisarannya aja, Bu, ya, karena mungkin di setiap provinsi kan tentu ada perbedaan. Bu. Kalau di saat ini dengan tumbang chipping bera dan merumpuk kembali nanti, itu harga kita berkisar sekitar 7,5 sampai 9 juta, Bu. Sampai 9 juta rupiah per hektar. Ya, per hektarnya. Ya. Jadi Sobat Sriwijaya perlu mempersiapkan dana seperti yang disampaikan Pak Mukmin tadi. 7,5 sampai 9 ya Pak, ya, per hektar untuk sistem tumbang sampai ada lubangnya kembali, seperti itu. Tadi dijelaskan bahwa ada 4 sistem. Nah, pilihannya itu tergantung pada masing-masing daerahnya, ya Pak. Ya, sesuai dengan kondisinya, Bu, ya. Bawahi di situ ada hama apa. Kayak kita kebetulan di Sumsel hamanya Oryctes, jadi dipilih dengan kita pengamatan, pengalaman beliau, ternyata metode ini yang paling efektif. Nah, Sobat Sriwijaya nanti boleh tanya lebih jauh, boleh
kontak person, nanti hubungi kru Sriwijaya, kita akan Siap. bagi Ya. kontak personnya Pak Mukden. Nah Pak Mukden, mungkin ada satu lagi pertanyaan nih. Kunci utama dalam replanting supaya berjalan efektif dan nantinya tanaman yang ditanam ini tumbuh dengan sesuai harapan kita gimana itu? Keluar potensinya, kemudian juga pertumbuhannya sesuai vegetatifnya, Ya. itu apa? Bisa Oke. disampaikan pada Sobat Sriwijaya semua. Oke Bu, jadi untuk replanting ya, yang pertama sekali ya tentunya kita pemilihan material tanam Bu ya. Material tanam, nah seperti di KUD kita ini, kita akan tanam ini dengan material tanam yang baru menggunakan material DP Sriwijaya 5 semiklon demi komposit Bu. Nah kemudian setelah itu tentukan banyak pilihan nanti di kita ya. Yang pasti kita harus menggunakan material planting yang bagus Bu ya. Unggul. Yang unggul ya, benih unggul. Nah kemudian yang kedua adalah bagaimana kita akan melakukan metode replantingnya. Kita harus memahami apa yang mau perlu kita perbaiki di situ. Apakah struktur tanah? Nah kalau kita di sini tadi kan Bu lebih orientasi kita bagaimana menekan hama. Ya. Nah kalau sudah dapat di sini artinya kita sudah mempersiapkan. Berarti sudah dapat metode replantingnya. Kemudian yang ketiga kita melakukan redesign blok Bu. Tentu di generasi 1 ada titik-titik tertentu yang belum bisa optimal kita optimalisasi untuk penanaman pokok. Nah ini pada saat replanting kita lakukan Bu. Contoh melakukan normalisasi rendahan sehingga nanti jumlah SPH yang kita pergunakan itu optimal ya. Jadi sesuai dengan rekomendasi dari material tersebut. Nah, kemudian setelah itu penanaman. Nah, setelah penanaman cover crop, nah tinggal Bu mulai dari pemupukan ya, perawatan sampai nanti di tahap kastrasi. Saya rasa ini sama seperti membesarkan seorang bayi ya. Bagaimana kita mampu memfasilitasi dia ya, mendatangi setiap pokok, memberikan perlakuan yang sama ya. Jadi tambahan satu lagi, setelah replanting seperti ini perlu juga sebaiknya dilakukan Bu untuk pengecekan kondisi tanah sehingga nanti penekanan nutrisi kita sudah lebih sesuai dengan kondisi tanah saat ini dan berdampak positif pada perkembangan vegetatif tanaman di tahun pertama dan kedua, kemudian kastrasi sampai nanti di umur tahun ketiga bisa di 28 sampai 30 bulan kita sudah siap panen. Siap panen. Ya, dan itu sudah kita implementasikan di sini. Baik. Ya. Berarti perjalanan cukup panjang. Iya, Bu. Kuncinya tadi disampaikan adalah terkait agronomi ya Pak. Iya, ya? benar Bu. Ya. Nah, baik Pak Mukden, terima kasih waktunya. Siap. Mungkin di akhir kita pertemuan ini ada pesan dari Bapak untuk Sobat Sriwijaya semuanya dimanapun berada ini yang sedang melihat ke Pak Mukden. Baik, terima kasih Bu Wati dan sahabat Sriwijaya. Pertama kami ucapkan terima kasih dan sekaligus juga kami menyampaikan bahwa untuk pencapaian produktivitas terbaik kita harus menerapkan best manajemen praktis terbaik juga ya. Kita harus menerapkan mulai dari replanting. Saat ini trennya di bagian Sumatera mungkin sedang melakukan replanting. Kita berharap sahabat Sriwijaya mampu melakukan implementasi replanting yang baik sesuai dengan kondisi di areal masing-masing. Apa yang perlu kita lakukan di sana? Apakah dari segi pengawetan tanah, ya? Apakah perbaikan di struktur tanah? Kemudian bagaimana metode yang baik? Selain itu juga kami berharap sahabat Sriwijaya saat ini sudah dimudahkan kita untuk perolehan material planting yang baik. Dari Sriwijaya juga sudah menyiapkan ada Sriwijaya 1 sampai 6 ya. Ini menjadi pilihan baik untuk kita semua sehingga nanti target kita untuk pencapaian produktivitas lebih baik di tanaman kedua itu akan tercapai. Terima kasih. Mungkin itu sebagai tambahan dari kami, Bu. Baik, terima kasih Pak Mukden atas waktunya. Pada Sobat Sriwijaya semua, terima kasih untuk meluangkan waktu bersama kita. Sekali lagi, produksi yang tinggi caranya adalah tergantung dari Sobat Sriwijaya semua. Kita benih Sriwijaya siap membantu dari segi benih unggul. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Project Benih Jaya! Benih Sriwijaya, benih unggulan di semua lahan.